Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apni Risa Pratiwi dengan NIM 22023001 dari grup 22JD PKWU 58 LMRB 1-2 akan mempresentasikan laporan kegiatan kewirausahaan mulai dari bisnis plan dan Expo Pomnas tahun 2022 kemarin. Kali ini saya akan memperkenalkan profil keanggotaan, di mana saya sebagai ketua Apni Risa Pratiwi dengan NIM 22023001 dari Prodi Pendidikan Sentra Tasik. Selanjutnya anggota satu saya Sarifah Hani Mariah dengan NIM 21027085 dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Selanjutnya anggota dua saya bernama Elpita Sagala dengan NIM 22133026 dari Prodi Akuntansi. Baik, dosen pembimbing saya, beliau bernama Leni Marlina SSMA. Beliaulah yang mengajarkan saya tentang pengantar kewirausahaan, mulai dari cara membuat proposal dengan baik dan benar, selanjutnya cara mempresentasikan suatu usaha dan mempromosikan produk, juga bagaimana caranya mencari stand atau menegakkan stand di suatu tempat. Selanjutnya, profil usaha. Ownernya itu saya sendiri, Apni Risa Pratiwi. Untuk usaha saya ini memiliki merek yang bernama Pratiwi Hanger Pot. Jadi, untuk logonya itu bisa dilihat sendiri. Logonya seperti gantungan pot bunga, di mana sesuai dengan usaha saya, yaitu gantungan pot yang terbuat dari tali mekrem. Untuk satu produk itu terjual, satu buah produk itu terjual Rp50.000. Latar belakang. Di zaman sekarang ini orang-orang khususnya anak muda dituntut untuk menjadi kreatif. Perubahan mindset ini tidak terjadi begitu saja. Sulitnya mendapatkan pekerjaan membuat seseorang harus mencari cara lain untuk menghidupi dirinya sendiri. Alhasil, sekarang muncullah berbagai macam jenis ide bisnis kreatif yang kebanyakan diusung oleh anak muda. Produk kreatif menekankan pada apa yang dihasilkan dari proses kreativitas adalah sesuatu yang baru, orisinil, dan bermakna. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam karya itu maupun kombinasi dari hal-hal yang sudah ada, yang semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, untuk analisis SWOT itu ada 4: kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Yang pertama itu kekuatan atau strengths. Lebih mudah dibuat karena alat dan bahan yang mudah didapat. Yang kedua, tidak mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Yang ketiga, dapat bertahan lama. Yang keempat, dapat dijadikan hiasan pada rumah. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Yang pertama, tidak menampung beban yang berat. Yang kedua, tidak tahan dengan cuaca yang panas secara terus-menerus. Yang ketiga, membutuhkan keterampilan dan ketelatenan yang baik. Yang keempat, apabila tanaman yang dalam pot tidak disiram akan layu atau mati. Selanjutnya, opportunities atau kesempatan dapat dimanfaatkan untuk penjualan produk gantungan pot. Yang kedua, dapat dibuat lebih dari satu produk. Yang ketiga, menjadi benih kreatif yang dapat dimanfaatkan. Yang keempat, dapat menjadikan usaha penjualan. Terakhir itu ancaman atau threats. Yang pertama, dapat kalah saing dengan gantungan pot yang lebih modern. Yang kedua, bisa saja anyaman atau ikatan tidak kuat. Yang ketiga, sering terkena air dapat menjadikan rapuh pada tali. Yang keempat, bila penaruhan gantungan tidak tepat di atas bisa terjatuh. Nah, selanjutnya aspek pemasaran. Untuk media pemasaran kita menggunakan dua media. Yang pertama, direct selling atau pemasaran secara langsung. Yang kedua, pemasaran secara online. Yang pertama, direct selling atau pemasaran secara langsung. Pemasaran langsung masih sering dilakukan dalam memasarkan suatu produk. Salah satu cara yang akan kami tempuh yaitu dengan membuka sebuah outlet yang
menawarkan macrame aksesoris yang kami produksi. Outlet yang akan kami buka bertempat di sekitar wilayah kampus contohnya, dengan sasaran pasar yaitu orang-orang yang berlalang di wilayah tersebut. Selain itu, kami akan membuka stand secara rutin dengan tempat-tempat yang berbeda. Hal tersebut bertujuan supaya produk kami semakin dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya itu pemasaran secara online. Strategi yang akan kami tempuh selanjutnya itu pemasaran secara online. Melalui media online, pemasaran bisa dilakukan dengan lebih cepat dan intensif. Pemasaran secara online ini dapat menghemat waktu dan biaya pemasaran. Selain itu, dapat pula menjangkau pasar yang lebih luas. Media online yang kami gunakan antara lain Instagram, Facebook, website, dan YouTube tentunya. Selanjutnya, segmentasi pasar. Kami menetapkan beberapa segmentasi pasar yang akan dituju, yaitu kalangan mahasiswa, masyarakat umum, dan dengan menawarkan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh macrame aksesoris ini. Produk yang akan kami perkenalkan memiliki beberapa keunggulan, antara lain kemasan yang estetik, desain yang menarik, kualitas yang tidak kalah saing dengan produk-produk industri besar. Dengan beberapa hal yang kami tawarkan, harapannya para konsumen memiliki ketertarikan untuk membeli dan bertahan menjadi konsumen, serta dalam jangka waktu yang lama. Baik, ini adalah aspek alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gantungan pot bunga dari tali macrame adalah sebagai berikut. Untuk alat, kami menggunakan gunting, korek gas, dan penggaris. Sedangkan untuk bahan yang kami gunakan yaitu pot bunga, tali macrame, dan bunga palsu. Baik, lanjut kepada proses pembuatan produk. Gantungan pot ini pada dasarnya hanya menggunakan dua macam teknik simpul, yaitu spiral knot dan square knot. Untuk spiral knot, yang pertama ambil 4 utas tali. Tali aktif yang akan kita pakai adalah tali paling kiri dan paling kanan. Posisikan tali sebelah kiri melintang di depan. Nah, ini seperti gambar yang bisa kita lihat. Selanjutnya, ambil tali paling kanan, lilit melintang dari belakang, lalu kencangkan. Nah, bisa dilihat contohnya. Selanjutnya, untuk baris bawahnya, lakukan hal yang sama dengan 2 langkah. Pertama, tali kiri dililit dari depan dan tali kanan dililit dari belakang. Dan yang terakhir, bila diulangi terus-menerus, hasilnya adalah seperti ini. Nah, bisa kita lihat ini adalah hasil dari spiral knot tadi. Yang kedua itu square knot. Caranya hampir sama dengan spiral knot, tapi arah talinya bergantian kiri dan kanan. Pertama, posisikan tali sebelah kiri melintang di depan. Yang kedua, ambil tali paling kanan, lilit melintang dari belakang lalu kencangkan. Yang ketiga, untuk baris berikutnya, ambil tali sebelah kanan, posisikan tali melintang di depan. Yang keempat, ambil tali paling kiri, lilit melintang dari belakang, lalu kencangkan. Hasilnya akan berupa simpul berbentuk agak kotak. Nah, seperti ini. Selanjutnya, seperti ini tampilan rangkaian square knot jika kita ulang secara berkali-kali ikatan tadi. Nah, itu merupakan 2 teknik cara mengikat tali itu tadi. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan gantungan pot dari tali macrame ini, kita harus mempersiapkan bahan-bahan. Yang pertama, 6 utas tali panjang 3 meter dan 3 utas tali panjang 1 meter. Yang kedua, tali katun berwarna putih atau tali macrame ya maksudnya. Dan yang ketiga, bunga palsu dan pot bunga. Untuk langkah-langkahnya, pertama, siapkan 6 utas tali dengan panjang 3 meter dan 3 utas tali dengan panjang 1 meter. Yang kedua, ambil 6 utas tali dengan panjang 3 meter, lalu lipat 6 utas tali tersebut menjadi 2. Selanjutnya, ambil 1 utas tali dengan panjang 1 meter, lalu lilitkan ke bagian tengah kelipatan 6 utas tali sebelumnya. Yang keempat, bengkokkan tali yang sudah dililitkan sebelumnya, dan satukan ujung lilitan dengan ujungnya lagi. Setelah itu, satukan ujung lilitan tersebut dengan melilitkan bagian bawahnya menggunakan tali sepanjang 1 meter. Dan selanjutnya kita akan buat spiral knot.
Beri jarak 10-15 cm dari bagian bawah lilitan tali sebelumnya itu. Bagi 12 utas tali ke dalam 3 kelompok, masing-masing berisi 4 utas. Kerjakan satu kelompok tali dahulu. Beri jarak kira-kira 10 cm dari bagian bawah lilitan tali sebelumnya. Buat spiral knot sebanyak 30 kali. Ulangi pada kelompok tali yang lain. Selanjutnya, kita buat square knotnya lagi. Beri jarak 10 cm dari bagian bawah spiral knot tadi. Buat square knot sebanyak 4 kali. Ulangi pada kelompok tali yang lain. Dan alternating square knot itu adalah teknik lain. Beri jarak 5-7 cm dari bagian bawah square knot. Ambil 3 tali dari kelompok tali yang di sebelahnya, yang bersebelahan, masing-masing 2 ulas tali ya. Buat 1 kali square knot, ulangi pada sisi tali yang ada. Dan yang ke-9 langkahnya itu, satukan semua tali untuk mengunci bagian bawah yang akan diletakkan pot bunga dengan melilitkan tali sepanjang 1 meter. Nah, dan yang terakhir, sisir bagian yang berlebih dan rapikan sisa tali yang dengan gunting. Masukkan bunga palsu ke dalam pot gantungan merkrem, lalu gantungkan di sudut rumahmu. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah cara pembuatan gantungan pot bunga dari tali merkrem ya teman-teman. Selanjutnya kami akan mempresentasikan anggaran biaya. Biaya yang digunakan dalam pembuatan gantungan pot bunga dari tali merkrem ini adalah sebagai berikut. Pertama, tali merkrem 1 gulungan itu harganya Rp15.000. Pot bunga seharga Rp9.000. Bunga plastik Rp14.000. Untuk alat seperti korek gas, ring gantungan, dan gunting didapat dari anggota kelompok, tidak memakan biaya tambahan. Untuk total biaya alat dan bahan yang dikeluarkan tadi itu dijumlahkan Rp38.000. Dan untuk keuntungannya itu bisa kita jumlahkan dari harga jual dikurang harga beli, di mana Rp50.000 itu harga jual dan harga beli Rp38.000 tadi. Nah, harga jual Rp50.000 dikurang Rp38.000 itu Rp12.000. Itu adalah keuntungan untuk satu buah produk. Untuk presentasi keuntungan, nah keuntungan dibagi harga beli dikali 100% itu kita dapatkan 40%. Jadi harga satu produk itu adalah 50%, Rp50.000 ya maksud saya. Maaf. Untuk per hari produk yang dihasilkan adalah sebanyak 10. Nah, anggaran untuk 1 bulan pelaksanaan itu bisa 50.000 dikali 5 dikali 1 bulan. Nah, hasilnya Rp7.500.000. Selanjutnya ini adalah dokumentasi penyerahan proposal dan produk. Nah, di sini saya menyerahkan awal dari penyerahan produk dan proposal saya, dimana di situ masih revisi ya teman-teman karena masih banyak kesalahan, dan akhirnya saya bisa menyelesaikan proposal tersebut. Dan ini adalah brosur dari usaha Pratiwi Hanger Pot. Nah, ini waktu itu saya jadikan gantungan pada saat stand menegakkan stand pada acara Pomnas, Expo Pomnas ya, maksudnya Expo Pomnas. Nah, selanjutnya ini adalah akun Instagram dan akun YouTube saya. Bisa dilihat di @pratiwihangerpot dan @pratiwihangerpot, itu sama ya. Selanjutnya dokumentasi Expo Pomnas 2022. Saya bersama teman-teman sekelas saya ikut memeriahkan Expo Pomnas 2022 pada Sabtu 26 November 2002 di GOR Fik UNP. Kami juga memasarkan produk kami masing-masing, kami mempromosikan produk kami masing-masing, dan pada saat Expo Pomnas 2022 saya mendapatkan pengalaman yang cukup menarik dan berharga, karena di situ saya bisa belajar untuk berwirausaha, menjual barang secara langsung dan bertemu teman-teman yang hebat. Di situ saya bisa tahu bagaimana caranya mempromosikan barang, bagaimana caranya menata
semenarik mungkin dan mencari tempat stand yang sestrategis mungkin. Nah, selanjutnya ini adalah dokumentasi laporan survei per individu. Pada saat itu saya diberi instruksi oleh dosen pembimbing saya, yaitu Bu Leni Marlina, untuk survei ke stand-stand lain, di mana saya mengambil nama produknya itu jeruk peras segar. Untuk kelebihannya itu adalah harga terjangkau, pelayanan yang ramah dan cukup baik, posisi tempat yang cukup strategis karena berada di dekat jalan. Selanjutnya pelayanan lumayan cepat, produk dibuat langsung di tempat, adanya label merek pada kemasan. Dan untuk kekurangan, mungkin saya rasa minuman yang kurang worth it ya, karena kurang manis. Terus mempunyai pesaing yang banyak karena produk ini sudah banyak beredar di tempat-tempat lain. Selanjutnya, tidak teraturnya dalam penataan barang, spanduk terlihat bertabrakan dan tidak teratur, dan kurang menarik. Baik, untuk saran saya mungkin tingkatkan lagi rasa manis dan segarnya. Yang kedua, perbaiki penataan spanduk dengan produk. Yang ketiga, ciptakan keunikan dalam produk sehingga produk tersebut memiliki ciri khas yang lebih diminati oleh pelanggan. Baik, mungkin hanya itu yang saya bisa presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku owner dari Pratiwi Hangerpot mohon undur diri. Untuk salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.